segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan. Harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Mendongkrak investasi adalah suatu hal yang sedang gencar disasar pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi sendiri telah berulang kali menegaskan akan menghapus sejumlah regulasi yang bersifat menghambat investasi di tanah air demi mewujudkan perekonomian yang tangguh. Hal ini diungkapkan oleh mantan wali kota Surakarta tersebut dalam banyak pertemuan sejak pidato pertamanya sebagai Presiden RI periode 2019 hingga 2024. Badan Pusat Statistik BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal 2 2019 hanya 5,05%. Ditambah realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2019 yang melambat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang masih bisa mencapai 5,27%. Ekonomi serat itu diduga tak terlepas dari aliran investasi yang macet pada akhir-akhir ini. Investasi memang menjadi salah satu unsur penting untuk menopang perekonomian sebuah negara. Pemerintah pun sekarang harus mengerahkan segala siasat jitunya untuk menggenjot transformasi ekonomi domestik. Salah satu cara yang dipilih ialah menggodok sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law atau Undang-Undang Omnibus yang kini masih dalam tahap rancangan undang-undang. Omnibus Law merupakan sebuah perundang-undangan yang mengandung lebih dari satu muatan pengaturan. Undang-undang Omnibus dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, dan atau mencabut sejumlah undang-undang lain yang telah diterbitkan sebelumnya. Bagi Indonesia yang mengaplikasikan sistem hukum sipil atau civil law, Undang-Undang Omnibus akan menjadi barang baru. Sejatinya di tanah air belum ada peraturan yang mengatur begitu banyak sisi. Undang-undang Omnibus dimaksudkan untuk menampingkan regulasi dari segi jumlah. Selain itu, undang-undang ini juga menyederhanakan banyak peraturan agar lebih tepat sasaran. Idealnya, tidak hanya penyederhanaan dari segi jumlah, tapi juga dari segi konsistensi dan kerapihan pengaturan. Nantinya, pemerintah tak lagi mengacu undang-undang yang telah ditetapkan di masa lalu, karena dianggap terlalu kaku dan berbelit-belit. Hal ini menghambat kedatangan investor yang sejatinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. ...79 undang-undang dan 1.244 pasal akan direvisi sekaligus, termasuk UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, ada 4 klaster RUU Omnibus yang sudah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Januari 2020, yaitu RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara. 2 di antaranya bahkan sudah masuk dalam tahap pengajuan menjadi undang-undang pada 12 Februari 2020, yakni RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan. Pengajuan kedua RUU tersebut menjadi yang utama, sebab dianggap mampu memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia
khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Presiden bahkan menargetkan pengajuan kedua RUU tersebut di DPR RI rampung dalam kurun waktu maksimal 100 hari atau sekitar April 2020. Terhitung sejak diserahkannya surat Presiden Surpres tersebut pada 12 Februari. Namun sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi dan adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB di DKI Jakarta, Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk menunda sementara pembahasan Omnibus Law. Barulah pada 20 April, DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU mengenai RUU Cipta Kerja. Menurut Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas, pemerintah memang meminta pembahasan RUU Cipta Kerja dipercepat. Meski demikian, DPR RI mengaku tidak ingin terburu-buru. Pemerintah memang minta untuk dipercepat ya, tapi buat kita kan tidak boleh ada batasan waktu bagi DPR. Karena Omnibus Law ini kan merombak sebuah sistem dari sisi perizinan ya, dan membahas 73 undang-undang sektoral. Jadi saya pikir soal waktu itu sangat relatif. Tapi intinya kita tidak dalam posisi menentukan batas waktu, karena itu sangat riskan kalau kita tentukan batas waktunya. Karena kan tergantung urgensi materi yang akan kita bahas. Pemerintah dan DPR RI telah sepakat menunda pembahasan untuk klaster ketenagakerjaan sehingga akan ada lebih banyak waktu untuk mendalami substansi yang dimuat di dalamnya. Pemerintah bersama DPR terus berupaya mengembangkan sistem hukum yang kondusif, antara lain dengan menyingkronkan berbagai undang-undang melalui satu undang-undang saja, satu Omnibus Law. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan diusulkannya RUU ini adalah menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia dengan membangun iklim investasi yang sehat, industri yang kuat, dan mendorong partisipasi UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dikemukakan Ketua Satgas Omnibus Law yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan Roslani. RUU ini adalah suatu reformasi struktural yang memang kita harus lakukan dari sejak dulu ya, karena negara-negara lain pun sudah melakukan ini. Dan memang RUU ini bukan jawaban semuanya ada di sini 100% gitu, tapi memang ada hal-hal lain tentunya yang perlu kita perbaiki ya. Tapi di dalam sini sudah memuat hampir sebagian besar yang merupakan kendala atau masalah yang selama ini mungkin membuat investasi, penciptaan lapangan pekerjaan baik di dalam negeri maupun investor luar yang merasa adanya hambatan. Jadi hambatan-hambatan ini baik dari soal perizinan, produktivitas, birokrasi, kepastian hukum, masalah lain-lainnya itu insya Allah dengan adanya Omnibus Law ini bisa membantu mendorong investasi yang masuk dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kembali lagi PR kita yang utama adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan di tengah apalagi di tengah kondisi COVID-19 ini yang kelihatannya masih berkepanjangan. Pada akhir tahun 2019, dalam laporan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business yang dirilis Bank Dunia,
tercatat Indonesia telah mengalami sejumlah kemajuan terkait kemudahan berbisnisnya. Perbaikan tersebut tergambar dalam 5 indikator yang mencakup kemudahan berbisnis, mendapatkan listrik, pembayaran pajak, perdagangan lalu lintas, dan penegakan kontrak. Kendati demikian, posisi Indonesia dalam kemudahan berbisnis stagnan di peringkat 73 dengan skor yang diperoleh sebesar 69,6 atau peringkat kelima terendah di ASEAN. Memang selama ini kita hyper regulation. Terlalu banyak regulasi yang dibuat pada tingkat pusat, tingkat daerah. Hampir 45.000 regulasi. Nah, persoalannya regulasi ini kalau dia saling mendukung tidak ada persoalan. Tapi ini ada sebagian regulasi saling mengunci, bahkan menghambat. Nah, yang kedua adalah tingkat competitiveness kita. Jauh dibandingkan beberapa negara tetangga. RUU Cipta Kerja atau disingkat RUU Ciptaker dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada 12 Februari 2020, draft RUU Ciptaker akhirnya diserahkan pemerintah kepada DPR RI. Draft tersebut berisi aturan-aturan yang mendukung terbukanya lapangan kerja, terciptanya kebijakan-kebijakan strategis dalam menghadapi situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Draft yang direncanakan akan merevisi 79 undang-undang dan terdiri dari 15 bab dan 174 pasal itu meliputi 11 klaster, yaitu klaster penyederhanaan perizinan usaha, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi. Nah, bagaimana lapangan kerja itu bisa tercipta? Kan sumbernya jelas, ada investasi. Ada yang dilakukan melalui UMKM, koperasi, ada yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, kalau lapangan kerjanya tersedia melalui 3 sumber tadi, maka otomatis perekonomian kita akan berjalan sehingga target pertumbuhan kita tercapai. Kalau target pertumbuhan tercapai, multiplier efeknya tadi kan mulai lagi berjalan nih. Pendapatan, konsumsi meningkat, pajak naik. Nah, kalau pajak naik kan nanti pemerintah punya uang yang cukup untuk membangun infrastruktur, penyediaan kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi pencapaian yang kita inginkan adalah bagaimana lapangan kerja tersedia dengan segera untuk masyarakat Indonesia, sehingga kegiatan ekonomi akan berjalan. Nah, sehingga negara dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 menyediakan lapangan kerja yang layak buat masyarakat. Omnibus Law, RUU Ciptaker yang diusulkan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir sempat menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, bahkan mendapatkan penolakan. Serikat buruh misalnya, ramai-ramai menyatakan penolakannya. Dari pelibatan dalam proses perancangan hingga substansi yang diperdebatkan. Dari ribuan pasal yang terdapat dalam 11 klaster tersebut, persoalan ketenaga kerjaan memang paling ramai diprotes oleh serikat pekerja di berbagai daerah. 6 alasan itu adalah menghapus upah minimum, yang kedua mengurangi nilai pesangon, yang ketiga adalah mempermudah TKA unskilled workers, buruh kasar masuk, yang keempat adalah outsourcing seumur hidup, yang kelima adalah karyawan kontrak seumur hidup, dan yang keenam adalah sanksi pidana yang dihapuskan terhadap pengusaha yang melanggar aturan. Itu ada 6 alasan ya, belakangan kami menyebutnya 9 alasan. Pro dan kontra tanggapi RUU Cipta Kerja. Tak hanya substansi ketenaga kerjaan, persoalan investasi pun turut mendapat masukan. Nah, seharusnya Omnibus Law fokusnya kepada perizinan saja gitu. Kemudian jangan dicampur dengan klaster-klaster lainnya sehingga tidak menjadi fokus.
Nah, itu kan artinya masalah di situ. Kemudian spesifik di perizinan di mana ternyata permasalahan utama daya saing kita, termasuk juga dalam rezim perizinan, itu adalah masalah korupsi. Dan ini yang menjadi masalah nomor satu, sehingga investasi masuk ke Indonesia itu cenderung boros, karena biaya untuk silumannya itu relatif cukup mahal. Nah, kalau kita ingin melakukan recovery ekonomi pasca krisis ya di tahun 2020 ini, maka yang harus diperbaiki adalah ya rezim perizinannya gitu. Jadi fokus saja ke situ. RUU Ciptaker dibuat tentu bukan untuk menampung keinginan segelintir kelompok. RUU ini pun dibuat bukan untuk menampung pasal-pasal titipan yang tidak relevan. RUU Ciptaker dibuat untuk menjadi solusi mengatasi hambatan kemajuan ekonomi. Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP menjadi satu dari sekian banyak janji pemerintah dalam reformasi perpajakan jilid 3 yang berlangsung sejak 2017 hingga 2020. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menilai tujuan pengajuan RUU ini sudah sejalan dengan niat pemerintahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan investasi dan mendongkrak dunia usaha di tanah air, yang juga dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian dalam negeri. Ketua Balik DPR RI Supratman Andi Aktas merinci draft RUU yang sudah diserahkan oleh Presiden ke Dewan yang berisi 6 pilar utama. Pertama, meningkatkan pendanaan investasi. Kedua, sistem teritorial untuk penghasilan luar negeri. Ketiga, penentuan subjek pajak orang pribadi. Keempat, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak bayar secara sukarela. Kelima, menciptakan keadilan iklim berusaha di dalam negeri. Keenam, pengaturan fasilitas dalam RUU perpajakan. Jadi karena memang ada klaster tentang kemudahan berusaha untuk usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah, maka itu yang kita dorong bahwa tidak boleh hanya memberi insentif fiskal itu kepada perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, keseimbangan itulah yang kita cari. Nah, terbukti kemarin pemerintah menyatakan secara normatif akan memberikan insentif. Kita di DPR, di anggota Panja, kita nggak mau kalau hanya sekedar norma seperti itu. Harus jelas, bahkan kita minta untuk sektor usaha mikro dan kecil untuk PPh-nya 0%. Supaya usaha mereka itu bisa bangkit kembali. Nah, kalau itu yang terjadi kan berarti semuanya everybody happy, walaupun happy dalam masa-masa sulit. Berdasarkan naskah akademik RUU Omnibus Perpajakan, terdapat 9 undang-undang yang masuk dalam pengajuan di DPR pada 12 Februari 2020. Jumlah undang-undang ini bertambah sejak pertama kali Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan Belid atau Kebijaksanaan Sapu Jagat yang semula hanya 3 UU pada akhir September 2019. Pertambahan 6 undang-undang lainnya dilakukan pada November 2019. Adapun 9 undang-undang yang dirangkum dalam RUU Omnibus Perpajakan, antara lain Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, Undang-Undang Pajak Penghasilan PPh, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai PPN. RUU Omnibus Perpajakan memiliki 10 ruang lingkup materi muatan UU. Namun, menurut pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, beberapa pasal tersebut ada yang memantik perdebatan publik, khususnya di kalangan pengusaha. Di satu sisi, RUU Omnibus Perpajakan juga memberikan dampak positif pada perekonomian bangsa. Salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran warga negara Indonesia
akan kepatuhan wajib pajak atau tax compliance. Menurutnya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih terbilang rendah, yakni hanya 63%. Dengan disahkannya RUU Omnibus Perpajakan, maka diharapkan bisa menaikkan angka tersebut. Sedangkan menurut Ketua Kadin Rosan Ruslani, regulasi perpajakan yang sudah selesai tersebut dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat dan kalangan pengusaha. Kalau ini cepat diputuskan oleh pemerintah, maka bersama DPR, maka otomatis ini bisa langsung operasional. Nah, tentu saja dampaknya, kalau saya lihat sih punya dampak ya, misalnya perbaikan sistem administrasi, otomatis masyarakat kesadarannya akan lebih meningkat. Kemudian pengusaha juga bisa mendapatkan modality yang cukup untuk restitusi pajak itu bisa dimanfaatkan kembali sebagai modal mereka, menjaga cash flow mereka. Saya kira itu dampaknya besar sekali. Relevansinya dari Omnibus Law ini justru dengan ada COVID-19 ini menjadi lebih penting ya keberadaannya. Kenapa? Saya kasih gambaran sedikit. Menurut angka Kadin yang kami dapat dari asosiasi dan industri, yang dirumahkan dan PHK itu sudah lebih dari 6 juta. Kemudian kita lihat yang pengangguran terbuka kita ada 7 juta. Kemudian setiap tahunnya ada 2 juta angkatan kerja baru. Ditambah lagi ada 8 juta yang setengah menganggur. Ada lagi 24 juta yang pekerja paruh waktu. Jadi total itu sampai 50 juta lebih gitu. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati, di satu saat ini justru makin banyak yang dirumahkan dari PHK, ini kan bisa menjadi suatu isu ke depannya. Nah, justru dengan adanya Omnibus Law yang sedang dalam pembahasan, kemudian nanti ada PP-nya, kita harapkan sudah bisa berjalan secara penuh di tahun depan. Jadi justru keberadaan Omnibus Law ini menjadi lebih. Apabila UU Omnibus Perpajakan disahkan, pemerintah akan menjadikannya sebagai serangkaian kebijakan yang diharapkan dapat memperkokoh perekonomian nasional melalui peningkatan pendanaan investasi dalam dan luar negeri. Selain itu, juga mampu menciptakan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, menciptakan kepastian hukum bagi subjek pajak, menjamin keberlangsungan usaha, dan mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Omnibus Law diharapkan dapat membentuk keadilan dalam berusaha di dalam negeri, mendorong sektor prioritas skala nasional dengan memberikan kemudahan dan perlindungan bagi investor dan pelaku bisnis, pengaturan yang tak rumit dan berimbang, termasuk akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah mengajak semua pihak mendukung kelahiran Undang-Undang Sapu Jagat, karena kebaikan yang dibawanya akan menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi ke depan demi kesejahteraan anak cucu insan Indonesia.